merupakan target atau sasaran dari produk, baik barang ataupun jasa yang telah dihasilkan oleh media. Picard menyatakan bahwa keunikan industri media karena memiliki pasar ganda yakni khalayak atau audiens dan pengiklanan. Dalam proses pelaksanaannya membidik khalayak dan pengiklanan, televisi menyiarkan sinetron agar ditonton oleh penonton dan agar pengiklanan memasang iklan pada program sinetron tersebut. Pendekatan yang digunakannya yaitu ekonomi mikro, di mana ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi peminat dan penawaran atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Yang pertama itu investasi atau modal. Industri media tidak bisa harus memiliki modal dan kekuatan dana yang besar. Tidak mungkin sebuah media hidup hanya dengan kekuatan idealisme atau kemampuan semata. Media harus hidup dari dukungan dana dan untuk memudahkan pengelolaan media dan menjaga agar para pekerja yang terlibat dalam institusi media bisa bertahan hidup dari hasil keuntungan media tersebut. Yang kedua itu sumber daya manusia atau SDM. Pekerja media merupakan kekuatan terbesar dalam sebuah institusi media massa. Meski modal, teknologi dan lainnya tersedia, namun jika tanpa sumber daya manusia, maka media massa tak mampu untuk berjalan. Yang ketiga itu perkembangan teknologi. Teknologi didasari sebagai alat kemajuan ketika memberikan kontribusi koneksi atas masyarakat. Persebaran inovasi bisa dimulai dari tingkat pengetahuan atau ide baru dari media. Ada proses penyerapan teknologi dari masyarakat. Selanjutnya, masyarakat menyaring teknologi dan inovasi yang dirasa bermanfaat untuk mereka. Saat ini, perkembangan media massa modern tidak terelakkan. Perkembangan teknologi komunikasi ini harus diikuti dengan pemahaman yang layak atas penggunaan teknologi itu sendiri. Yang keempat itu media sebagai entitas ekonomi. Dalam ranah bisnis, media sama halnya dengan perusahaan lain yang juga harus berorientasi pada profit. Namun, perbedaan institusi media massa dengan media lainnya adalah produk yang dihasilkan bisnis media massa adalah produk yang mempengaruhi pemikiran, cara pandang, sikap, dan perilaku khalayak terhadap lingkungan. Karenanya diperlukan telaten industri, di mana pekerja media memiliki keahlian dalam mengelola dan mengemas informasi yang akan sangat berpengaruh pada kualitas produk. Dalam produk tersebut harus ada kompromi antara idealisme, komersialisme, dan balutan profesionalisme. Yang kelima itu regulasi media. Regulasi media dalam skala kebijakan juga sangat menentukan iklim pertumbuhan media massa. Undang-undang yang mengakomodir kepentingan masyarakat, institusi media, dunia usaha, dan juga pemerintah adalah gambaran ideal dalam suatu aturan regulasi, namun tentu tidak semua kepentingan tersebut akan terakomodir secara dominan.